karena mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan, apakah saksi Yehova bisa dikatakan sesat atau tidak? Nah, jadi kita harus melihat dari dua sisi ya. Oke, dua sisi. Berarti nggak langsung jawab nih Pak ya? Langsung jawab. Oke. Nanti Iya. Oke. Ya kan? Kalau kita bicara hanya Alkitab, sesat. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Hari ini tema kita cukup berbeda, cukup sedikit aneh atau lain dari biasanya pembelajaran kita. Saya sudah bersama Bapak Seth Samuel Ambar. Beliau adalah mantan bendahara umum dari GKI, Gereja Kemah Injil Indonesia, dan alumni Magister STT Jeffrey Pak ya, benar ya? Jakarta. Jeffrey Jakarta. Nah, beliau di sini akan mencoba untuk menjelaskan di pembelajaran kita hari ini mengenai saksi Yehova. Nah, menarik ya. Mungkin ini adalah pembahasan yang udah nggak pernah habis dari dulu sampai sekarang tentang saksi Yehova. Mereka ini bidat atau tidak, atau bagaimana dengan saksi Yehova? Hari ini kita akan belajar dari Pak Ambar. Pak Ambar, shalom. Shalom. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih sama-sama. Kita ingin belajar lebih banyak ini, karena teman-teman saudara sekalian perlu diketahui tesis dari penyelesaian Pak Ambat sendiri tentang saksi Yehova. Tentang saksi Yehova, makanya kami undang beliau sebagai narasumber. Jadi kita untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Nah, hari ini kita akan belajar Pak tentang saksi Yehova Pak. Ya. Pertama-tama saya ingin bertanya langsung kepada Bapak, sebenarnya aliran atau kepercayaan ini awal sejarahnya dari mana selama yang Bapak pernah ketahui? Kalau dilihat akarnya, memang dia ini termasuk aliran Arianisme ya. Arianisme, oke. Jadi hampir sama dengan kebanyakan bidat-bidat lain ya Pak ya. Aliran Arianisme yang mungkin menolak Tritunggal gitu Pak ya. Jadi awal sejarahnya itu, dan itu menjadi pertentangan dengan bapak-bapak gereja pada zaman dulu Pak ya. Nah, kita perlu tahu Pak, saksi Yehova ini kan kalau memang alirannya seperti itu dari dulu, bagaimana pandangan mereka terhadap sosok Yesus Kristus? Secara garis besar dulu nih Pak. Secara garis besar, mereka memandang Yesus hanya sebagai ciptaan. Oh, hanya sebagai ciptaan. Jadi berbeda dengan iman Kristen, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah pencipta itu sendiri, alam semesta dan segala isinya, langit dan bumi semua adalah Dia penciptanya. Tetapi kalau saksi Yehova itu menganggap bahwa Yesus itu diciptakan, ya, ciptaan, bukan pencipta. Itu secara garis besar seperti itu. Secara garis besar yang sampai dari dulu sampai sekarang mereka yakini. Tetap itu. Dan setahu saya Pak, ayat andalan mereka Kolose 1 ayat 15. Betul sekali. Benar ya Pak? Ya. Saya bacakan untuk teman-teman dan akan bisa dijelaskan oleh Pak Ambat setelah ini. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Secara hurufiah memang sepertinya diciptakan Yesus Pak ya? Diciptakan. Nah, ini gimana waktu Bapak membuat tesis itu, pertentangan dari ayat Kolose ini Pak? Iya, memang saya harus buatnya dari 2 ayat, nggak bisa dari 1 ayat. Oh iya, ya. oke. Sebagai pendukung ya? Sebagai pendukung, Jadi saya kaitannya dengan ayat 16-nya. Oke, Ya. konteks berarti Pak ya? Betul. Kalau hanya 1 ayat nanti akan bisa lari ke sana. Benar. Karena tidak melengkapi ayat sebelumnya. Benar, oke Pak. Gimana Pak? Coba boleh dijelaskan Jadi Pak? di dalam ayat 16 dikatakan di sini, karena di dalam Dialah telah diciptakan. Ya. Itu harus digaris bawah itu ya? Iya, itu. Telah segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi memang kalau kita hanya menyandarkan pada ayat 15, kita akan sesat. Istilahnya kita comot ayat 15 doang, ayat 15. Nggak memperhatikan secara konteks dan ayat berikutnya. Walaupun kalau kita dalami ayat 15, kata sulung di sini itu bukan berarti sulung secara tingkatan. Oke. Bukan seperti kita saudara sulung gitu ya. Sulung kan paling tua. Iya, paling tua. Tidak Bukan. seperti itu. Oke. Iya. Jadi pengertian sulung di sini kaitannya dengan ayat 16, bahwa Dia adalah pencipta segala sesuatu, yang awal dari segala sesuatu dan yang akhir. Oke, itu yang disebut alfa omega itu. Alfa Pak. omega. Jadi sebenarnya ini kesalahan hermeneutik dan tafsiran nih Pak ya, atau bagaimana Pak mereka memandangnya? Mereka sebetulnya tahu. Jadi saya tidak menganggap bahwa ini sebagai kesalahan tafsiran. Tetapi memang ini tafsiran atas dasar kepentingan. Oke. Untuk mendukung konsep Arianisme mereka. Benar. Mereka harus membuat sesuatu yang berbeda dengan yang aslinya. Oke. Makanya mereka juga mencari ayat-ayat yang seperti itu ya. Betul. Oke, pokoknya yang ada kata ciptaan dan sulung. Betul. Oke. Ya. Padahal kalau secara konteksnya seperti dijelaskan Pak Ambat tadi, jelas juga di ayat 16 Pak ya. Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, ini menjadi pembelajaran kita. Kenapa sebenarnya kita penting belajar Alkitab itu secara utuh, Pak ya? Supaya kita tidak tersesat dengan comot-comot ayat sehingga membuat satu kesimpulan yang baru. Seperti tren zaman sekarang, Pak. Sudah banyak dengan hanya mengambil satu kepentingan ayat, 2 ayat menciptakan ajaran baru. Tidak percaya Tritunggal, seperti itu kan. Jadi kita perlu berhati-hati. Dan begitu juga aliran yang terkenal ini, Saksi Jehovah ini, mereka menganggap Yesus diciptakan, Pak ya? Diciptakan. Yang paling pertama kata mereka diciptakan hanya dari Kolose 1 ayat 15. Mungkin ada referensi lain, aku pernah dengar juga Pak dari Wahyu 3 ayat 14 ya. Pokoknya kata-katanya mirip-mirip Pak dengan yang di Kolose ini. Nah, sebenarnya Pak, apa sih makna Saksi Jehovah ini? Apakah mereka memang mengagungkan dan percaya kepada Allah Yahweh Israel itu sendiri? Makanya nama mereka Saksi Jehovah. Ya, mereka menganggap bahwa mereka lah saksi-saksi yang sebenarnya. Ya, karena di dalam Wahyu kan ada tuh bicara tentang saksi. Oke. Mereka itulah saksinya gitu. Saksi Allah. Saksi Allah. Allah Yahweh. Allah Yahweh. Oke. Dan mereka lah yang paling berhak untuk menyampaikan kebenaran tentang Yahweh. Karena mereka lah saksi-saksinya. Dan kitab mereka berbeda, Pak. Berbeda. Ya, oke. Jadi teman-teman harus tahu di situ perbedaannya, ternyata isi kitab mereka juga berbeda. Jadi mereka bukan hanya mengandalkan comot ayat, tapi firman-Nya saja sudah berbeda. Kalau kaitannya dengan Roh Kudus, apa bagi mereka pandangannya? Mereka tidak mempercayai Allah Tritunggal ya, atau Tunggal Tri ya. Nah, itu tidak ada buat mereka. Karena yang pertama, Allah itu yang tertinggi. Iya, Yahweh. Kemudian Yesus diciptakan. Oke. Roh Kudus itu tidak sebagai, kalau di kita kan dia adalah guide kan. Kita hidup dengan dia kan. Kita hidup dengan Roh Kudus menyatu untuk berjalan bersama-sama. Nah, kalau mereka ini tidak ada satu kuasa mutlak. Jadi seperti kuasa Allah itu sendiri. Jadi guidance lebih tepatnya. Jadi hanya mengarahkan, selanjutnya terserah. Gitu lah ya, oke. Jadi betul-betul yang diagungkan mereka hanya Allah Yahweh. Oke, jadi berarti ini hampir sama seperti mereka hanya menganggap Yesus itu hanya nabi, atau bagaimana? Dia tidak mengatakan nabi. Oke. Dia mengatakan dia anak Allah. Oh, anak Allah, tapi dia tidak percaya Yesus Allah. Tidak. Kan ciptaan. Benar. Berarti memang ajaran yang mutlak menentang Tritunggal, Pak ya? Ya, mutlak menentang Tritunggal. Oke Pak, kita tadi sudah lihat ya bagaimana Saksi Jehovah dengan ayat favorit mereka menjelaskan tentang Yesus sebagai ciptaan. Nah ini kan menjadi kebingungan di antara kita Pak, dan ini menjadi persoalan orang Kristen, khususnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sesuai dengan pengalaman Bapak sewaktu menulis tesis dan riset Bapak, bagaimana orang Kristen menyikapi ajaran dan jebakan dari Saksi Jehovah? Ya,
melihatnya ini lebih mengarah kepada kehidupan sosial ya. Kehidupan sosial. Bukan kehidupan rohani. Bukan kehidupan rohani. Sama sekali bukan kehidupan rohani. Mereka, Pak? Dari kitanya. Dari kitanya nih. Oke. Dan mereka juga sama sebetulnya. Membuat kehidupan sosial dibungkus seolah-olah rohani. Oke. Ya kan? Kalau kita bicara kehidupan rohani, ya kita percaya kepada Alkitab. Benar. Ini aja. Ya. Karena dasar kita kan Alkitab. Benar. Ya kan? Nah, Sola Scriptura, Pak ya. Hanya Alkitab. Hanya Alkitab. Oke. Udah. Nah, kalau mereka Alkitabnya udah salah kan? Iya, berbeda. Ya, akhirnya apa yang membuat mereka jadi menarik? Karena mereka mempunyai kehidupan sosial yang baik. Saya bisa jamin mereka lebih baik. Dan teratur, Pak ya. Teratur, sangat teratur. Dan ini yang akhirnya membuat orang Kristen seperti kenapa kayaknya mereka lebih baik gitu, Pak ya. Betul, dan lebih nyaman kayaknya. Lebih nyaman. Oke. Dan teman-teman mungkin tahu, saya sangat yakin tahu Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin pernah mengalami karena mereka sangat jago dalam door to door. Benar, Pak ya? Betul. Semua orang mungkin sudah mengalami ini dimanapun daerah Anda, mungkin saksi Jehovah itu akan ketok pintu dan mulai masuk. Betul. Untuk menjelaskan doktrin mereka. Ini Bapak anggap positif atau negatif? Sangat positif. Sangat positif. Positif, karena mereka disiapkan betul-betul. Nggak seperti kita dianjurkan ya beritakan Injil, Injil. Memang ada juga ya yang melalui dibekali sedemikian rupa. Tapi banyak malas, Pak ya. Malah kalau mereka memang dibuat supaya semua tertarik untuk melakukan itu. Oke. Dan menurut riset Bapak wajib ya? Wajib ya? Ini yang unik. Kalau kita biasanya orang Kristen ya pada umumnya kan kita menyisakan waktu buat Tuhan. Iya benar. Bagaimana bisa pelayanan minggu? Oh ya nanti ya kalau saya lihat dulu Pak ya. Iya. Saya tugas atau enggak di kantor atau di sekolah atau di mana aja. Atau saya ada acara mungkin keluarga ya. Iya. Kalau mereka menyisihkan waktu untuk Tuhan. Yahweh yang mereka percayai. Jadi mereka menyisihkan waktu, bukan menyisakan waktu. Nah itu penting, bukan menyisakan waktu. Ini kan menjadi kelemahan kita, Pak ya. Karena orang Kristen ini ngaku sudah percaya Yesus Kristus juru selamat dunia, tapi nggak ada penginjilannya, Pak ya. Sedangkan mereka begitu militan dan door to door, walaupun salah yang diberitakan, gitu Pak ya. Tidak memberitakan Yesus sebagai mereka benar ya. Menurut mereka benar, tapi secara kita pandangan Alkitab, Yesus adalah Tuhan, itu jelas sudah salah. Nah ini menjadi tamparan bagi orang Kristen sebenarnya, Pak ya, bahwa ada sisi positif dari mereka yang harus kita tiru, bahwa kita militan dalam memberitakan Injil. Apalagi kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saya tertarik, Bapak pernah bilang pernah memperhatikan ibadah mereka, ya, di mana ada kesederhanaan di dalamnya, di mana ada kenyamanan. Ini menjadi pembeda juga nggak Pak dengan ibadah-ibadah orang Kristen di zaman sekarang? Padahal yang kita sembah setiap minggu itu adalah Yesus Kristus, sedangkan mereka tidak percaya. Ini mana yang benar ini sebenarnya sekarang, Pak? Ya, saya katakan tadi sebelumnya bahwa mereka lebih mengutamakan kehidupan sosial ya. Iya benar. Jadi itu mereka perhatikan betul, saling memperhatikan satu dengan yang lain, kesamarataan. Jadi nggak ada, ya mohon maaf ya, kadang-kadang kan kita suka juga gaya-gayaan lah kalau di gereja kan ya. Kalau mereka semua sederhana, tetapi bersih. Itu yang saya lihat dari ini menjadi masukan untuk banyak gereja, Pak ya, bahwa jangan menampilkan kemewahan ya, Pak ya, di gereja. Jadi teman-teman begini, maksud pertanyaan saya tadi kepada beliau bahwa orang Kristen sering kejebak di sosialnya malah, Pak. Tidak kembali ke Alkitab. Nah ini yang menjadi masalah. Apalagi orang yang didekati oleh saksi Jehovah, orang yang bermasalah dan lagi sakit hati, Pak. Kebanyakan. Ini paling gampang, Pak ya. Ini paling gampang ditarik ini, Pak ya. Dan mereka akan langsung pindah dan percaya padahal sedang berada di jalur yang salah. Ini sangat penting. Nah kalau begitu, Pak, menurut Bapak, karena mereka tidak percaya Tritunggal, karena mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan, apakah saksi Jehovah bisa dikatakan sesat atau tidak? Nah, jadi kita harus melihat dari dua sisi ya. Oke, dua sisi. Berarti nggak langsung jawab nih, Pak ya? Langsung jawab. Oke. Iya. Ya kan? Kalau kita bicara
hanya Alkitab, sesat. Sesat. Saksi Yehova adalah ajaran sesat karena dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Allah itu sendiri. Dasar firman Allah kan kita sepakat dulu ya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Tapi Alkitab adalah firman Allah. Bedanya di mana? Kalau Alkitab berisi firman Allah, dia adalah yang lain yang bukan. Misalnya kita katakan, oh Ayub nih dongeng. Iya. Ya kan? Bukan firman Allah aja. Gitu. Silsilah itu dongeng lah, ya kan? Tapi kita percaya bahwa semua yang tertulis di dalam sini adalah firman Allah. Ya, itu kita sepakati dulu bersama. Nah, dari sisi itu kita bisa melihat bahwa Alkitab memberitakan tentang Allah Tritunggal atau Tunggal Tri. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini adalah satu. Ya. Jadi kalau sampai di situ, karena saksi Yehova ini tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah lah, sebagai Yahweh, maka saya katakan saksi Yehova adalah ajaran besar. Secara Alkitab. Selanjutnya kita bicarakan, kita kan bersosialisasi juga kan. Kita nih bernegara kan gitu ya. Sebagai warga negara, kita tahu bahwa sekarang saksi Yehova sudah tidak dianggap lagi sebagai bidat. Oh, tidak dianggap sesat? Ya, tidak dianggap sesat. Dia sudah dilegalkan di negara kita ini. Mereka boleh bergereja, walaupun mereka menamakan gereja mereka balai. Balai. Ya, bukan gereja, balai. Ya. Jadi secara negara mereka sah. Sah dan tidak dianggap lagi bidat. Betul. Jadi teman-teman, khususnya mungkin orang Kristen yang menonton, harus ada dua penjelasan ini Pak ya. Harus ada dua penjelasan ini supaya kita lebih berhati-hati. Kalau back to Bible, ajaran mereka jelas sudah sangat salah Pak ya. Karena tidak percaya Yesus adalah Allah itu sendiri. Tapi secara bernegara dan sosialisasi, mereka itu sah dan tidak sesat Pak ya. Karena diakui oleh pemerintah. Nah, ini akan menjadi pembelajaran kita bagaimana supaya kita melihat, memandang Alkitab sebagai dasar orang Kristen Pak ya. Karena seperti pertanyaan sebelumnya, kenapa orang Kristen banyak terjebak dan akhirnya ikut ke mereka? Karena hanya lebih memperhatikan sosialisasinya, sosialnya tanpa ajaran yang benar dengan Alkitab. Oke Pak, jadi harus dua jawaban itu Pak ya? Berarti bisa saya katakan sesat dan tidak sesat? Jangan begitu. nanti bias kalau gitu. Kita akan dasarnya Alkitab, kita tetap sesat. Karena bagi orang Kristen, ajaran saksi Yehova adalah ajaran sesat. Tapi secara bernegara tidak Pak ya, karena diakui oleh pemerintah. Yang saya perlu tambahkan di sini, jangan sampai kita karena melihat mereka sekarang udah bebas, kita menganggap bahwa dia juga betul. Nah, itu yang benar. Ini yang jangan sampai terjebak di situ. Iya, benar Pak, benar. Jangan menganggap bahwa ajarannya sama aja kok, gitu Pak ya. Oke, ini menjadi masukan dari beliau untuk kita supaya kita tahu untuk memposisikan diri kita. Berarti kan Pak, intinya betul-betul kita harus belajar dan menggali Alkitab ini Pak. Betul sekali. Terima kasih Pak untuk sumber-sumbernya yang luar biasa. Ini adalah tesis dari beliau. Untuk terakhir Pak, boleh ada kasih masukan untuk orang Kristen bagaimana untuk menanggapi atau mengcounter jika ada ajaran dari saksi Yehova. Silakan Pak. Pertama, buat kita semua orang-orang Kristen, kita perlu terus mendekatkan diri hidup dengan Tuhan. Kita perlu terus membaca firman Tuhan, menggali kebenaran isi Alkitab. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak bisa hidup, dan kita harus hidup di dalamnya. Jadi bukan sekedar kita belajar tentang firman Tuhan, tapi kita menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita tidak akan mudah disesatkan. Tidak akan mudah disesatkan. Arah hidup kita adalah arah untuk menjadi serupa dengan Allah. Kita mau menjadi kembali ke gambar Allahnya. Itu adalah arah tujuan hidup kita. Sebab itu bagi orang Kristen, jangan, saya harapkan tidak hanya menjadi orang Kristen secara KTP karena lahir dia udah Kristen, tapi betul-betul jadilah pengikut Kristus, jadilah murid-murid Kristus. Dekatkan diri Anda dengan Tuhan Yesus Kristus,
hari lepas hari. Mantap. Terima kasih Pak. Hari ini kita mendapat satu pembelajaran yang sedikit mencerahkan, walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar tentang saksi Jehovah. Pesan saya yang satu, bahwa ketika engkau kembali ke Alkitab, belajar menggali dan merenungkannya, engkau pasti meyakini dengan pasti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tanpa engkau lahir baru dan Roh Kudus memimpinmu, engkau tidak akan pernah meyakini Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu percayalah bahwa Dialah memang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oke, sampai bertemu lagi di program kita lainnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.